Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri wawancara. 1. Adaptif, yaitu wawancara dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, kebiasaan, dan adat istiadat responden. Kemudian nomor 2, akurasi, yaitu mengikuti metode kerja yang telah ditentukan. Yang ketiga, yaitu berpendidikan. Kemudian sikap wawancara. Yang pertama, netral. Kedua, ramah. 3, adil. Yang keempat, tidak tegang. Petunjuk melakukan wawancara. 1. Pewawancara harus mengenalkan diri kepada narasumber, baik secara langsung atau tidak langsung. Setelah itu menyampaikan maksudnya dan meminta kesediaan waktu untuk wawancara. Kemudian yang kedua, yaitu menciptakan hubungan baik dengan narasumber, yaitu dengan saling menghormati, saling mempercayai, kerjasama, dan lain-lain. Nomor 3, yaitu menciptakan suasana santai dan tidak tergesa-gesa. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan jawaban narasumber. Yang kelima, terampil dalam bertanya kepada narasumber, seperti diantaranya yaitu ada pembukaan, ada bahasa tidak berbelit-belit, mengatur nada agar tidak membosankan, pandai mengatur waktu. Pelaporan wawancara. Yang pertama yaitu latar belakang wawancara. Kemudian yang kedua, tujuan wawancara yang berisi poin yang hendak dicapai ketika melakukan wawancara. Kemudian nomor 3 yaitu tema wawancara yang berisi topik pembicaraan. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Yang kelima, narasumber yang diwawancarai. Kemudian nomor 6, hasil wawancara yang berisi jawaban pertanyaan dari narasumber. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan kegiatan wawancara. Nah, anak-anakku, sebagai pendalaman materi, kalian buka LKS-nya halaman 37. Kita bahas nomor 5, ciri wawancara terpimpin adalah berpedoman pada daftar pertanyaan. Nomor 5, soal uraian. Apa yang dimaksud dengan wawancara individual? Wawancara yang dilakukan satu orang pewawancara dan satu orang narasumber. Kemudian selanjutnya halaman 44, wawancara berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas disebut wawancara terbuka. Nomor 5, 3 pewawancara melakukan wawancara kepada orang pelajar terkait prestasi belajar. Hal ini disebut dengan merupakan wawancara konferensi. Kemudian nomor 4, apa yang dimaksud dengan wawancara kelompok? Yaitu wawancara yang dilakukan oleh satu pewawancara dengan sekelompok narasumber. Nomor 5, apa yang kamu ketahui tentang wawancara terbuka? Yaitu wawancara yang tidak membatasi pertanyaan ataupun jawaban dari narasumber. Kemudian buka halaman 48. Hasil rekaman jawaban dari narasumber oleh pewawancara akan dijadikan berita. Nomor 5, pewawancara yang menggunakan metode mencatat membutuhkan buku dan pulpen untuk mencatat jawaban narasumber. Kemudian nomor 4, sebutkan 2 metode yang digunakan oleh pewawancara ketika mengadakan sebuah wawancara, yaitu mencatat dan merekam. Nomor 5, apa kegunaan alat perekam suara dalam wawancara dengan metode merekam, yaitu supaya tidak kehilangan informasi sedikit pun. Selanjutnya kalian buka halaman 55. Pewawancara harus bisa bersikap luas. Hal ini adalah salah satu ciri pewawancara, yaitu berkepribadian. Nomor 5, pewawancara mengisi sendiri kuesioner atau daftar pertanyaan yang seharusnya diisi oleh responden. Berarti pewawancara kurang memenuhi ciri pewawancara, yaitu jujur.
Kemudian selanjutnya nomor 4, apa akibat jika pewawancara kurang berminat terhadap topik penelitian? Hasil wawancaranya tidak akan baik. Nomor 5, bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam kegiatan wawancara? Yaitu dengan tidak dijadikan kegiatan tetap. Selanjutnya kita lihat halaman 57. Wawancara yang dilaksanakan secara terencana disebut wawancara terstruktur. Nomor 2, berikut bukan termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah mengenakan pakaian yang paling baru. Kemudian nomor 3, perhatikan pernyataan berikut ya. Kemudian jawaban yang tepat adalah yaitu 4, menentukan tema, 2, mengadakan janji dengan narasumber, 3, membuat daftar pertanyaan, 1, melakukan wawancara, 5, mencatat pokok-pokok isi wawancara. Selanjutnya nomor 4, kamu melakukan wawancara kepada 3 orang narasumber pada waktu dan tempat yang bersamaan, artinya kamu melakukan wawancara konferensi. Kemudian alat yang dibutuhkan wawancara yang menggunakan metode merekam adalah perekam suara. Nomor 1 uraian. 1, sebutkan jenis-jenis wawancara. Wawancara struktur, tidak terstruktur, terpimpin, ataupun bebas. Jelaskan pengertian wawancara terbuka. Itu wawancara yang tidak terikat oleh jawaban wawancara atau tidak terikat oleh pertanyaan pewawancara. Nomor 3, dalam melaksanakan wawancara menggunakan metode mencatat wawancara, hendaknya menulis poin-poin infonya saja. Ya, poin-poin informasinya saja. Mengapa demikian? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Itu menulis poin saja supaya tidak ketinggalan informasi. Jelaskan tentang kepribadian sebagai salah satu ciri pewawancara, yaitu memiliki sifat yang luas, fleksibel, dan juga tidak temperamen ketika mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nomor 5, jelaskan dan berikan contoh pewawancara harus memiliki sikap jujur, yaitu tidak manipulasi jawaban. Kemudian juga tidak mengisi kuesioner sendiri. Ini termasuk sikap jujur ketika kita melakukan wawancara. Selanjutnya kita lihat halaman 68. Pewawancara harus bersikap disiplin agar dapat melakukan wawancara dengan baik dan cermat. Apa arti pernyataan berikut? Yaitu mengikuti metode yang ditentukan. Kemudian nomor 5, kemampuan pewawancara ya, untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan responden merupakan salah satu ciri pewawancara, yaitu adaptif. Selanjutnya nomor 4 pada halaman 76. Ketika melakukan wawancara, pewawancara harus memiliki keterampilan A. Bertanya. Kemudian 5, tugas pewawancara adalah merekam seluruh keterangan dari responden, maka ia harus bersikap netral. Nomor 4, apa yang harus dilakukan pewawancara agar terampil dalam wawancara? Itu melakukan pembukaan, kemudian gaya bicara, memperhatikan gaya bicaranya, memperhatikan pengaturan waktu, jangan sampai molor-molor ya, sampai lebih dari jatah yang telah ditentukan. Nomor 5, jelaskan tentang sikap ramah yang harus dimiliki pewawancara, yaitu mampu menarik minat responden. Kemudian selanjutnya halaman 79. Salah satu petunjuk yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah menciptakan suasana santai. Nomor 4, sebutkan 3 hal yang harus dipertimbangkan pewawancara agar terampil dalam pertanyaan atau dalam bertanya, pembukaan, gaya bicara, atau pengaturan waktu. Jelaskan maksud pewawancara, hendaknya menjadi pendengar yang baik. Maka sebagai pewawancara tidak boleh memotong pembicaraan narasumber. Kemudian selanjutnya halaman 85. Narasumber diartikan sebagai orang yang diwawancarai. Nomor 5, laporan hasil wawancara dibuat pada saat setelah melakukan wawancara. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan tema dalam wawancara.
yaitu topik pembicaraan dalam wawancara. Apa isi tujuan wawancara dalam laporan dan wawancara? Dalam pelaporan hasil wawancara, yaitu poin yang akan dicapai dalam wawancara. Sebutkan bagian-bagian dalam laporan hasil wawancara: latar belakang, tujuan, tema, tempat dan waktu, narasumber, hasil, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil wawancara. Selanjutnya nomor 1 pada halaman 87, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan wawancara dalam melakukan wawancara. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah bertanya dengan sedikit menggurui. Ini yang tidak termasuk ya. Nomor 2, dalam laporan hasil wawancara terdapat bagian latar belakang yang berisi tentang alasan kegiatan wawancara. Nomor 3, sikap yang harus dimiliki wawancara adalah hindari ketegangan. Orang yang bertugas mengajukan pertanyaan dalam kegiatan wawancara disebut pewawancara. Nomor 5, membuat jadwal atau janji dengan orang yang akan diwawancarai mencakup adalah waktu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan akurasi dalam wawancara? Yaitu mengikuti metode kerja wawancara. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri ya, orang yang harus dimiliki oleh wawancara: jujur, punya minat, kepribadian, adaptif, akurasi, dan berpendidikan. 3, sebutkan sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara: netral, ramah, adil, hindari sikap tegang. Nomor 4, dalam pelaksanaan wawancara, pewawancara harus bisa menciptakan hubungan yang baik dengan narasumber. Bagaimana cara melakukannya? Jelaskan, yaitu saling menghormati, saling percaya, kerjasama, saling memberi, saling menerima, dan banyak lagi yang lainnya. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan pewawancara harus memiliki sikap adil? Yaitu memperlakukan semua responden dengan baik. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan tentang wawancara dan penambahan materi ini, tambahan ini. Nanti mudah-mudahan bisa dijadikan pedoman bagi kalian, bekal bagi kalian untuk mengikuti dan mengerjakan soal ujian di semester nanti. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.